Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, orang tua kita, Abu Kiai Haji Ghazali Musallif Allahu bituli hayati. Orang tua kita, Bapak Haji Damsyik, Bapak Haji Nurul Alim, Bapak Haji Khalid, orang tua kita yang lain yang tidak sebutkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam beribadah, mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini sebagai tamu Allah yang mulia, sebagai tamu Allah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, yang barang siapa yang hadir di masjidnya kemudian berniat i'tikaf, maka aliran pahala akan senantiasa masuk ke dalam catatan amalnya. Kemudian dia ikut dalam suatu halaqah majlis, baik itu majlis Quran atau majlis zikir, majlis ilmu. Kemudian keluar dari itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada malaikatnya untuk mengucapkan selamat kepada kita semua. Ya, qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjut kajian kitab Syarah Mukhtarul Hadits Syarif. Kebetulan guru kita ada urusan di pagi hari ini, ya, ngantar anak yang sedang sakit, jadi itu kita tukeran ya. Nah, subuh hari ini kita mengkaji hadis pilihan yang disusun oleh Al-Habib Umar bin Hafidh, kemudian disyarahkan oleh salah satu murid beliau ya. Pekan lalu kita membahas hadis tentang orang-orang yang berhak untuk menjadi imam ya. Sudah kita bahas, jadi imam itu gak sembarangan juga, dan kita pun juga harus tahu diri ya. Kalau kita bacaan kita kurang bagus, jangan maju-maju aja gitu ya. Dahulukan orang yang lebih bagus bacaannya. Masuk ke hadis As-Tsamin wal Khamsun, hadis ke-58. Ini hadisnya di kitab ini. Dikit lagi selesai ya. Ya. As-Samin wal Khamsun, ini hadis yang terakhir ya. Hadis terakhir nih. Ya, dua hadis lagi, satu hadis lagi nanti. Hadis penutup nanti hadis yang ke-59. Setelah itu sudah selesai, kita ganti kitab lagi. Ya. Nah, jadi hadis yang ke-58, khataruddain ya. Khataruddain itu artinya bahaya, kekhawatiran bagi orang yang memiliki hutang ya. Orang yang dikhawatirkan ya. Jadi kalau punya hutang itu orang yang dikhawatirkan itu ya. Jadi kalau punya hutang, kalau punya kebutuhan ya, kalau tidak mendesak ya, tidak mendesak, masih bisa bertahan, jangan ngutang dulu ya. Karena orang berhutang itu dalam kondisi khawatir, dalam kondisi ya, bahasa kitanya kalau kita bahasa kasarnya bahaya ya. Kecuali dia benar-benar bersedia untuk membayar hutangnya dan mencatat hutang tersebut, kemudian disampaikan kepada ahli warisnya ya. Jadi ada yang tahu kalau dia berhutang, jangan sampai berhutang gak ada yang tahu, ninggal nanti susah urusannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yughfaru lisyahidi kulla dhanbin illa ad-dain, rawahu Muslim. Dalam hadis yang pendek yang disebutkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj dalam kitabnya
syarah Sahih Muslim, ya, salah satu hadis dikutip tentang orang yang berhutang, ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lisyahidi kulla dzambin." Diampuni, dimaafkan bagi orang yang meninggal dalam kondisi syahid, ya. Mata kitanya mati syahid, ya. Kulla dzambin, semua dosa-dosanya. Ya. Jadi orang yang mati syahid itu, ya, diampuni semua dosa-dosanya, bahkan disebutkan orang yang meninggal dalam keadaan syahid, ya, mereka ini masuk surga bighairi hisab. Ya, yaitu keutamaan orang yang mati syahid. Akan tetapi, ya, orang yang mati syahid namun dia meninggalkan hutang. Dia berhutang. Dia punya hutang. Mati syahid dia, maka tidak bisa diampuni itu hutangnya. Walaupun dia mati syahid. Nah, berat kan ya? Orang mati syahid aja kagak diampuni itu hutang tuh. Ya, harus bayar. Harus ditunaikan. Ya. Nah, nanti akan disebutkan nanti hutang-hutang apa aja ini. Ya, hutang itu bukan hanya berupa duit, ya. Nanti ada penjelasannya dari pensyarah. Jadi semua dosa-dosa orang yang mati syahid diampuni oleh Allah kecuali hutangnya gak diampuni. Harus bayar kepada orang sahib piutang. Harus membayar kepada orang yang menghutanginya. Nah, yughfaru lisyahid wasyahidu huwa man mata fi qitalil kufar litakuna kalimatullah iyal ulya. Yang namanya mati syahid, orang yang syahid itu orang yang berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir yang memerangi agama kita, ya, agama Islam, dengan tujuan dia berperang litakuna kalimatullah yal ulya, demi meninggikan kalimat Allah, demi membela agama. Itu namanya mati syahid. Walaupun dalam penafsiran ulama syahid itu banyak, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ya, guru-guru kita sudah sering menjelaskan syahid dunia, syahid akhirat. Ya, syahid dunia artinya meninggal, ya, sebagai syahid di dunia, ya. Akan tetapi di akhirat dia tidak dianggap syahid. Ada orang meninggal syahidul akhirah, dianggap syahid, tidak dianggap syahid di dunia, namun di akhirat dianggap syahid. Ada orang syahidud dunya wal akhirah, di dunia dianggap syahid, di akhirat juga dianggap syahid. Ya. Yang kesimpulannya adalah orang yang berniat memperjuangkan agama Allah. Syahid itu memperjuangkan agama Allah, ya. Berniat memperjuangkan agama Allah, ya. Namun niatnya demi meraih keuntungan dunia, ya. Pengen disebut pahlawan, pengen disebut pemberani, bukan karena memperjuangkan agama Allah, nanti jatuhnya syahid dunia kalau meninggal. Kalau dia misalnya memperjuangkan dengan tujuan memperjuangkan agama Allah, meninggal dia dunia wal akhirah, syahidnya dunia akhirat ya. Ada juga orang yang memperjuangkan agama Allah, ya, yang bukan dalam kondisi berperang melawan orang kafir, tetapi termasuk sabilullah, ya, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu agama dalam rangka, ya, melangsungkan, ya, ilmu-ilmu yang diwariskan oleh para ulama dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kan kalau nggak ada generasi, ilmu ini akan mati, agama ini sudah tidak ada manfaatnya. Jadi harus ada pewarisnya, ya, untuk melanjutkan perjuangan dan dakwah agama, dan harus ada. Dan orang-orang yang berkecimpung di sini disebut sabilullah, ya. Dan juga termasuk orang-orang yang memperjuangkan agama Allah dalam bentuk apa saja. Ya. Termasuk di sini, ya, orang yang berjuang untuk membangun tempat-tempat pendidikan, ya, pendidikan agama, untuk membangun masjid, ya, tempat-tempat ibadah dengan tujuan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu masuk juga itu sabilullah. Ya. Nah, orang-orang seperti ini secara zahir dia meninggal
Misalnya dalam kondisi sakit, meninggal dia, tidak dianggap syahid di dunia, tetapi di akhirat dia dianggap syahid. Ya. Orang-orang yang meninggal dalam kondisi tenggelam di laut, orang meninggal dalam kondisi sakit perut, dan menurut sebagian ulama ya, sakit perut dalam keadaan melahirkan, meninggal, itu semua syahid akhirat. Di akhirat dianggap syahid, di dunia diperlakukan seperti biasa saja. Ya. Nah intinya yang namanya orang yang mati syahid, ya, meninggal dalam kondisi syahid, mereka semuanya diampuni dosanya kecuali hutang, tidak bisa diampuni. Ya. Urus sendiri nanti di akhirat. Wa makna yughfaru lahu yutajawaz an sayyiati. Makna diampuni di sini maksudnya dosa-dosanya semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dianggap. Ya. Maksudnya dilewatkan saja, dia masuk ke dalam surganya Allah. Illa daina, kecuali hutang. Illa taraka wafa'id dain, kecuali dia meninggalkan melunasi hutangnya. Ya. Nafsud dain laisa minad dunub. Memang hutang itu secara umum bukan bagian dari dosa. Bukan berarti itu dosa besar ya. Illa anna istidana inna istidana li maksiatin ya wadhahiru anna tarakal wafa dzambun idza kana ma'al qudrati anil wafa. Walaupun hutang itu bukan merupakan dosa, ya, akan tetapi kalau kita membiarkan tanpa melunasinya itu dikatakan dosa. Apalagi kalau orang itu mampu membayar hutang tapi nggak dibayar-bayar. Ya, mampu membayar tapi nggak dibayar-bayar itu dosa. Tadinya berhutang itu bukan dosa, tapi kalau dibiarkan nggak dibayar-bayar bisa jadi dosa. Karena itu berhubungan dengan hak orang lain. Kalau hubungannya dengan hak orang lain, maka harus ditunaikan dengan sahibul hak, orang yang memiliki hak itu. Allah dan Rasulnya lepas tangan dari itu semua. Ini urusan kamu sama dia. Ya, bayar utangnya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ya, dalam riwayat hadisnya, menanyakan apa sih fulan ini punya hutang atau tidak. Kalau mau nyolatin mayit, ditanyain punya hutang nggak nih? Nggak ada, sholatin Nabi. Pernah terjadi, ya, seorang sahabat punya hutang, Rasulullah nggak mau nyolatin sampai hutangnya tersebut dilunasi, ya, atau ada orang yang bersedia menanggung hutangnya. Barulah Rasulullah mau mensolatkan. Ya, itu saking beratnya yang namanya hutang. Ya. Makanya, ya, orang yang berhutang, walaupun sebagian memberikan kategori, ya, orang yang berhutang, saking beratnya orang yang berhutang itu masuk dalam mustahik, masuk dalam golongan mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Ya. Kenapa? Dia dalam kondisi kesulitan, kesusahan, berhutang dia. Ya. Sampai-sampai dimasukkan dalam golongan orang mustahik. Ya. Berhak menerima, saking beratnya itu hutang. Ya. Jadi harus ditunaikan. Wa qad yuradu bihi huna jami'u huquqil ibadah. Dan dalam hadis ini, ya, ini masih umum, ya. Hutang yang seperti apa? Ya. Diambil esensi inti daripada pembahasan hadis ini, ya, menurut sebagian ulama mengatakan jami'u huquqil ibad, yaitu semua yang berhubungan dengan hak-hak manusia. Ya. Min nahwi damin, seperti hutang darah. Hutang darah itu orang ini pernah membunuh. Orang ini pernah membunuh orang lain, maka dia berhutang nyawa. Dia membunuh orang secara zalim, bukan hak, maka dia berhutang nyawa. Nanti akan ditagih di akhirat. Ya. Wa malin, hutang harta. Ini sudah lumrah, hutang duit. Ya. Lumrah ada nih. Wa irdin,
hutang harga diri. Dia pernah misalnya merendahkan harga diri orang tanpa dasar, tanpa hak, jadi hutang. Intinya di sini ya, berhubungan dengan perbuatan zalim atau hak-hak manusia ya yang belum tertunaikan selama hidupnya, maka akan ditagih nanti di akhirat, akan diminta nanti di akhirat ya. Kalau berhubungan dengan hak-hak manusia, Allah tidak ikut campur dalam hal itu ya. Kita punya pernah misalnya perbuatan zalim ya, makanya dalam ayat Al-Quran disebutkan wal ainu bil aini wal udhunu bil udhuni, yaitu qisas ya, masalah qisas. Kalau orang urusan mata dengan mata, jika orang misalnya ada orang ya cungkil mata orang lain, maka dia juga matanya harus dicungkil. Ada orang memotong telinga orang lain, telinganya juga harus dipotong. Itu sebagai hutang ya, sebagai balasan qisas ya. Kalau nggak dipotong berarti dia punya hutang, seakan-akan dia punya hutang, punya tanggungan hak yang belum ditunaikan ya. Jadi perbuatan zalim yang kita lakukan ya kepada orang lain itu akan ditagih di akhirat nanti, akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Maka dari itu Allah tidak mau campur dalam hal ini ya. Kalau urusan dengan Allah, Allah bisa memberikan rahmat ampunan. Tapi kalau dengan manusia susah ya. Kalau dengan manusia susah, apalagi urusan hutang tadi ya. Rasulullahnya gak mau ya, gak mau nyolatin. Fa innaha la tughfaru bisyahada. Hutang-hutang yang berhubungan dengan nyawa, harta dan juga harga diri ya, itu tidak bisa dimaafkan karena dia mati syahid. Gak bisa. Wa hadza fi syahidil barri. Ini kalau orang yang syahidul barri ya. Syahidul barri itu artinya syahid di daratan ya. Nah, ini sebagian pendapat ulama ya. Amma syahidul bahri, adapun orang yang mati syahid di laut ya. Fayughfaru lahu hatta dain, maka diampuni baginya sampai hutang juga diampuni ya. Allah sendiri yang turun tangan untuk menunaikan hutang orang yang syahid tersebut. Tapi syahidul bahri liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ma akhrajahu Ibnu Majah. Ini hadisnya dhaif ya. Bagi sebagian ulama mengambil sebagai dalil ya. Ya, termasuk dalam mazhab Syafi'i kalau hadis itu dhaif ya, dan tidak ada pendapat ulama yang membahas tentang permasalahan ini, maka Imam Asy-Syafi'i itu lebih memilih hadis dhaif ya daripada harus berijtihad ya. Karena hadis dhaif itu urusan dengan orang-orang yang meriwayatkan hadisnya ya. Periwayatnya itu mungkin seorang yang nggak kuat hafalannya ya. Kalau orang nggak kuat hafalannya meriwayatkan hadisnya jadi dhaif. Apalagi baru dengar sekarang, entar lagi lupa, udah itu gak terima tuh hadisnya itu ya, dhaif. Atau misalnya seorang yang kadzab, kalau kadzab udah enggak dhaif lagi, itu syadidud dha'af, itu sangat dhaif sekali, itu sudah enggak bisa. Kalau hanya sekedar dhaif saja ya, itu masih kemungkinan diterima hadisnya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu hadis-hadis dhaif masih dijadikan sebagai dalil ya, sebagian masih dijadikan sebagai dalil. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, saya lebih menyukai hadis yang dhaif ketimbang perkataan atau pendapat ulama-ulama sendiri. Karena pendapat ulama itu bersumber dari pendapatnya sendiri ya. Kalau hadis dhaif itu hanya jalurnya saja yang lemah ya. Kemungkinan besar masih benar selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, selama matannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini hadisnya, walaupun hadis ini dhaif, tapi sebagian menjadikan sebagai dalil. Nah, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang ya, di ujung daripada hadis ini Rasulullah mengatakan, wa innallaha azza wa jalla wakkala malakal mauti biqabdil arwahi illa syahidal bahri.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada malakul maut untuk mencabut semua nyawa manusia, ya, illa syahidal bahri, kecuali orang yang mati syahid di laut. Ya. Pahamannya di sini, fa innahu yatawalla, disebutkan kata Rasulullah mengatakan fa innahu yatawalla qabda arwahihim, karena Allah langsung ya yang mencabut roh-roh mereka yang mati syahid di laut. Ya. Meninggal karena tenggelam. Ya, orang meninggal tenggelam itu masuk dalam kategori syahidul akhirah. Ya. Syahid akhirat. Kalau kita ketemu jasadnya tetap dimandikan, disolatkan, ya. Tetap juga dilakukan sebagaimana biasa, ya. Namun dia di akhirat dianggap sebagai syahid, ya. Bukan berarti ini syahid nih, gak usah dimandiin, langsung kuburin aja, ya. Tetap dimandikan, disolatkan. Nah, orang-orang yang meninggal di laut, ya, tenggelam, ya, meninggal karena tenggelam, masuk dalam kategori syahidul akhirah, ya. Mereka semua ya yang mencabut nyawanya Allah. Kalau berdasarkan di sini, ya. Wa yaghfiru lisyahidil barri adz-dzunuba kullaha illa dain, dan Allah mengampuni dosa-dosa orang yang meninggal di daratan, ya. Semua dosanya kecuali hutangnya tidak diampuni oleh Allah. Maksudnya urus sendiri nanti di akhirat, ya. Tunaikan sendiri. Wa lisyahidil bahri adz-dzunuba wad-dain. Kalau orang meninggal sebagai syahid, syahidnya di laut, tenggelam, ya, maka diampuni dosanya, bahkan sampai hutang-hutangnya juga diampuni oleh Allah. Ya, maksudnya bukan berarti dilewatkan dosa, tapi nanti Allah sendiri yang akan melunasi atau mengurus hutang-hutangnya nanti di akhirat. Karena orang yang memiliki hutang ini, yang menghutangkan hartanya, dia bulan itu kok masuk surga, dia masih punya urusan dengan saya, ya. Dia ditarik dulu, kamu punya urusan apa sama dia? Dia dulu menzalimi saya, bayar, ya. Gak bisa bayar, ya. Harus bayar dengan amal ibadahnya, diambil untuk diberikan kepada orang yang terzalimi. Dia dulu pernah ambil duit saya, ya, berhutang kepada saya 1 miliar, gak dibayar-bayar sampai meninggal, ya. Jadi sekarang bayar. Bayarnya pakai apa? Pakai amal ibadah kita. Amal ibadah kita diambil, amal ibadahnya diambil buat bayar hutang, ya. Kalau amal ibadahnya habis hanya karena buat bayar hutang, akhirnya dia masuk neraka. Habis amal ibadahnya, masih ada nih, ya udah dosanya di sana diambil buat dia. Dosa yang menghutangi diambil karena dia nggak sanggup juga, amalnya nggak cukup buat bayar hutangnya. Nah, itu beratnya itu di situ, ya. Nah, wali syahidil bahri adz-dzunuba wad-dain. Kalau syahidul bahri adz-dzunub wad-dain, dosa-dosanya dan juga berikut hutang-hutangnya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kira-kira pilih yang mana nih? Syahid barri, darat, atau di laut? Mau meninggal tenggelam enggak? Kagak ada yang dipilih. Udah mati yang meninggalnya wajar-wajar aja udah, ya. Udah tua, ya, udah sampai umur. Kalau mau meninggal gak usah pakai sakit dulu dah. Ini cabut aja udah langsung, ya. Sakit paling sakit sebentar udah langsung meninggal udah, ya. Masih sempat dibawa ibadah misalnya, kita masih sempat sholat dulu dalam keadaan sujud, baru kita meninggal, udah mantu. Cuma gak bisa dipilih, ya. Rahasia Allah. Bisa jadi dia habis sholat, ya, masuk toilet, meninggal di toilet. Ya wallahu a'lam, dia rahasia Allah, ya kan, urusan meninggal, ya. Nah, jadi kembali lagi dalam pembahasan kita. Jadi inti dari pembahasan, ya, yaitu yang pertama, bayanu fadlil mujahid fi sabilillahi al-mukhlis fi jihadihi. Nah, hadis ini menjelaskan begitu besarnya, ya, pengampunan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang syahid, ya. Bagi orang yang meninggal dalam kondisi syahid, ya. Syahid ini ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, anna huquqal adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah
fa imma ayyarji al-haqqu ila sahibihi aw ayyusamihahu hatta tuqbalu taubah. Jadi hak-hak manusia, sesama manusia itu sangat besar sekali, ya. Baik tadi berurusan dengan darah tadi, nyawa, atau berurusan dengan harta atau harga diri orang, ya. Harga diri orang, ada orang-orang yang naudzubillah ini ya, orang yang memperkosa orang, itu harga diri, merusak harga diri orang, ya. Termasuk juga ya menjatuhkan harga diri orang, ya, misalnya orang-orang yang mulia seperti ulama, kita cemarkan nama baiknya, kita mendolimi dia dengan hal-hal yang menghinakan diri ulama tersebut, nah, itu juga akan dibayar, ya. Nah, jadi tadi kecuali kata Rasulullah SAW tadi, ya, dalam syarahnya disebutkan kecuali ayyusamaha hatta tuqbal taubatu, kecuali dia dimaafkan, ya. Yang punya hutang, udah saya bebaskan hutangnya. Dia meninggal, sahabat dia meninggal nih, ya. Kalau ditanya si fulan punya hutang, ya dia punya hutang, sama saya, ya, 1 M. Ya udahlah, udah meninggal, udah saya bebaskan hutangnya. Baru dia bebas, ya. Yang ketiga, anna syahadata la tukaffiru at-tabi'at wa husulut tabi'at la yamna'u husulu darajatis syahadah. Nah, di sini disebutkan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan syahid, ya, itu tidak cukup untuk menutupi dosa-dosanya yang berhubungan dengan manusia, ya. Berarti orang yang mati syahid, ya, dalam keadaan masih punya hutang dengan manusia, ya. Kesyahidannya tersebut, ya, itu tidak sampai mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak sampai mengangkat derajatnya hingga dia sampai dibebaskan masuk ke dalam surga. Enggak. Dia tetap ditahan untuk menunaikan hutang-hutangnya. Nah, inilah, ya, beratnya itu. Apalagi sekarang nih yang lagi marak-maraknya nih, pinjam online. Bahaya tuh, ya. Yang coba-coba, yang muda-muda yang coba-coba. Pinjol misalnya buat nikah, jangan dah. Ya. Nih aplikasi pinjol banyak, tapi orangnya satu. Cerita. Ya, jadi ada orang minjam, ya, dipakai aplikasi ini, diminjam 1 juta, dalam jangka 1 bulan harus dibayar. Ya, setelah mendekati 1 bulan, ya, dia belum punya uang untuk bayar. Akhirnya dia buka aplikasi pinjol lain, ya, untuk menutupi pinjolnya yang satu nih. Padahal orangnya sama. Tapi dalam jangka waktu dia kasih tempo 2 minggu. 2 minggu, sampai 2 minggu gak punya juga fotonya, tercekik jadinya. Nah, ya, gali lubang tutup lubang. Nah, buka lagi pinjol, aplikasi pinjol lain, pinjol lagi, akhirnya pinjolnya tambah banyak. Ya, sadari, ya. Dan aplikasi pinjol ini luar biasa, ribanya itu luar biasa, bunganya itu luar biasa, naik terus. Ya, jangan coba-coba lah. Ya, kalau ada nawarin, apalagi ada tuh iklan-iklan. Saya pernah lihat YouTube, muncul iklannya, berhutang dengan cara mudah, dapatkan uang, modal usaha. Ya, awalnya begitu, pinjol, tapi, ya, kita yang jadi bahaya untuk diri kita, ya. Gak dilunasin, ada hubungannya sama kita, ya kan? Di akhirat nanti kalau meninggal, dilunasin, ya udah habis barang-barang kita buat lunasin itu aja. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Ya, Bang Ujang. Ya, silakan. Ya. Sekarang kan ada badan atau instalasi online, itu gimana? Apakah hutang itu masih jalan? Harus lunas atau apa? Ya, hutang kepada dulu zaman dulu kita orangnya ke orang gitu, ya. Sekarang kan kantor, Perusahaan, kantor.
Kalau di bank biasanya ada asuransinya. Oh, dulu kan kalau bank itu Kalau dia meninggal, ahli waris sudah dituntut, asuransinya nanggung biasanya. Biasanya begitu ya. Ya, tapi kalau di kayak online itu nggak tahu. Iya, biasanya begitu. Ya, jadi yang tadi yang hutang dalam bentuk apapun, ya, Bang Ujang. Hutang dalam bentuk apapun, ya, kalau itu hutang tetap wajib ditunaikan. Baik itu kepada perorangan atau kepada instansi, ngutang ke kantor, ya, atau pinjol, misalnya pinjol kita nggak tahu orangnya siapa, kita di situ yang penting yang punya pinjol kan itu, yang punya aplikasi. Masalahnya kita diuber-uber kan gitu. Ya, masalahnya nih pinjol nih ya, pinternya dia tuh pinjol tuh 1 tahun kita gak bayar-bayar, dibiarin aja tuh bunga naik terus. Harusnya kan dia tagihin kita ya. Ini enggak, dibiarin aja di situ. Nanti kalau udah banyak baru dia nagihin kita. Dia sih nagihin, tapi melalui WhatsApp atau kepada keluarga, nomor-nomor tertentu. Biasanya kalau pinjol itu kita masukkan nomor kita dan orang yang kita kenal. Datang. Pernah juga ada yang SMS, apakah Bapak kenal dengan si bulan, dia punya hutang? Nah, kalau nomor saya diikut-ikutin juga kan. Gitu. Ya. ya kan kalau misalkan sama Ustaz kan, udah jelas misalkan Iya. Ustaz itu yang nagih saya gitu kan. Dia punya hutang sama saya. Iya. Kalau saya ngasih saya, dosa saya untuk dia misalkan. Amalnya saya ambil. Nah, Iya. kalau kita pinjam sama bank, siapa yang menagih kita? Kalau ya begitu ya. Siapa yang mau nagih kalau begitu? Ya. Pinter juga. Siapa yang mau nagih? Ya biasa sih orang Ambon. Kagak tahu kalau di akhirat ya. Ya. Yang jelas pemiliknya. Pemiliknya atau yang punya saham di situ. Pokoknya yang punya hak di situ, itu mereka semua menagih semua. Udah banyak orang yang minta utang nih. Jadi saya punya saham semua nih. Kita dulu utangnya di bank soalnya. Ya. Di sini dari sini sekian persen, sini sekian persen, sini sekian persen. Karena di dana yang ada, uang yang ada di bank itu kan kalau misalnya itu misalnya dalam rangka dia tanam saham ya, tanam saham juga atau apa, berarti kan banyak orang yang memiliki uang itu. Walaupun berapa persen, masing-masing baru datang semua saya minta 1-2%, saya minta 3%. Banyak yang berarti yang minta kayak gitu. Jadi kalau di masjid jamaah yang nagih. Ya itu dia susahnya tuh. Minjam ke masjid. Itu jamaah yang nagih. DKM tanggung jawabnya. Beda jamaah. Itu jamaah yang Iya. Wallahu a'lam. Itu seperti apa nanti urusannya, Allah yang tahu dah. Ya, silakan. Tadi kalau Bang Ujang itu kan masalahnya ke perusahaan atau ke badan. Sekarang umpamanya pinjam ke 4 orang. Ternyata 2, 3, 4, 5 tahun kita pinjam uangnya 3 bulan, tapi belum bisa mengganti sampai akhirnya 5 tahun. 5 tahun belum juga bisa mengganti. Ternyata orang yang membeli pinjam kita meninggal. Ya. Sampai kita mau bayar uang kita sudah ada, kita cari orang yang sudah meninggal, anak keturunannya juga pun begitu nggak ketemu. Apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan uang tersebut? Wah, sulit juga nih kau jawabnya. Iya. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini sama dengan orang yang berhutang dengan seseorang. Ya. Tapi dia nggak tahu dulu sama tukangnya udah pulang kampung, nggak tahu alamatnya di mana, masih hidup apa kagak, dicari-cari ketemu. Sama tuh. Kita mau bayarnya kemana? Nah kalau seperti ini, kalau zaman dulu zaman Nabi bayarnya ke Baitul Mal, niatkan bayar utang sebulan, dia sedekahkan ke sana. Ya. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini nggak tahu kita, ya udah, ya solusi dari ulama bersedekahlah sejumlah nilai hutang yang kita pinjam kepada orang tersebut, niatkan pahalanya buat sebulan. Ini solusinya dari ulama begitu. Berarti ke masjid itu bisa ya? Iya, ke masjid.
yang intinya bisa mendatangkan pahala buat si fulan ini. Ya. Kita bersedekah sejumlah atau senilai uang yang kita dulu ngutang kepada orang tersebut, cuma orang yang keburu meninggal, ahli warisnya nggak ada, keluarganya nggak ada, pokoknya nggak tahu siapa. Atau misalnya orang yang udah gagal kita tahu, kita cari-cari juga nggak bisa ketemu, udah lama kita nyari-nyari nggak ketemu, udah bersedekah ya, atau sumbangkan ke masjid uang tersebut senilai hutangnya, niatkan pahalanya buat si fulan. Ya, itu solusinya. Ya. Kalau akidahnya beda. Ya. Kalau akidahnya beda. Kalau akidahnya beda. Misalnya dia orang agama lain. Nah, kesumbang ke masjid. Benar nggak? Nah, itu susahnya tuh kalau yang agama lain tuh ya. Kita nyumbang ke masjid, jika bakal sampai ya. Dermakan ke panti sosial. Panti sosial yang umum. Ya. Yang penting utang itu keluar dulu dah dari kita, ya. Atau dermakan ke ke agama mereka, udah. Ini sebagai pelunasan hutang, ya. Walaupun ada yang berpendapat ya Pak Haji, yang seperti ini, ada yang berpendapat gak diterima, gak dianggap sebagai pelunasan hutang. Berarti bagaimana solusinya kalau begitu? Kita sudah niat bayar tapi gak ketemu, gak tahu orangnya. Nah, solusi dari ulama lagi nih, udah kirimin dah tuh pahala Fatihah, kayak kirimin buat si fulan, agar nanti ketika kita dituntut di akhirat, ya, si fulan punya hutang dengan saya, tapi tiap habis sholat dia ngirimin ente Fatihah. Dilihat pahala Fatihahnya yang dikirimin tiap habis sholat, oh banyakan pahala Fatihah daripada hutangnya. Ya udah ini jadi tunai dah jadinya. Gak jadi kita ditagih. Kebijakan yang buat lain akidah juga. Ya Pak Haji. Akidahnya lain lagi. Orangnya. Iya, tadi tuh akidahnya lain. Wallahu alam nanti Pak Haji. Agak susah juga dijawab. Kita cari dulu deh kita jawabannya. Ya. Doain dapat hidayah. Doain dapat hidayah gitu ya. Iya. Kalau utang, Iya, silakan. utang itu negara, orang negara. Itu yang ditagih warganya. Atau rakyatnya ya. Waduh, untuk penguas lagi gini. Yang ngutangnya kepala negaranya. Sebutin presiden aja dah, sebutin aja dah. Gak usah nyebut nama dah. Presidennya yang ngutang, rakyatnya yang nanggung. Ya kalau misalnya, wallahu alam itu ya, saya nggak tahu jawaban yang pastinya. Nah, tapi secara logika, ya kalau orang berhutang itulah yang membayar, walaupun dia berhutang untuk urusan orang lain. Ya Pak, contohnya, saya mau ngutang duit, kemana ngutangnya? Bang Pepen. Tapi duit itu buat saya nggak? Bukan. Ya, buat santri makan. Terus kalau saya nggak bayar, siapa yang nanggung? Apakah santri? Yang berhutang yang tetap yang bayar. Ya wallahu alam ya, saya belum tahu itu seperti apa. Ya. Antar negara soalnya nih. Iya. Dia yang ngutang, kita yang bayar gitu ya. Susah jadi mumet jadinya. Tapi biasanya kalau instansi seperti itu ya, atau negara, ya palingan negara, itu biasanya hutang itu diwarisi oleh negaranya, pemimpin berikutnya akan mewarisi. Jadi kasihan. Makanya ada ini kemarin. Udah sekarang kepala negara giliran mau keluar, ngutang-ngutangnya banyak biar presiden berikutnya kapok jadi.
ada yang tanggung jawab. Nah, ya Rasul, saya tanggung jawab. Sampai mati belum saya bayar juga. Iya, banyak lagi sih. Saya cuma orang ini dulu katanya jadi mau bayar utang. Barangkali ini memang ada alasan saya diberikan karena ya urusannya nanti kan. Setiap setahun jawab berbayar, dia mati. Anaknya lagi. Oh, kuat. Anaknya. Sampai siapa? Pertanyaan itu sulit dijawab. Jangan coba-coba ada hutang. Kecuali dalam kondisi terdesak. Dan hutang yang gak ada istilah besar banyak, semuanya dinilai sama, ya. Tetap wajib dibayar. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Ya. Nazar ya. Masuk hutang. Iya. Nah, kalau misalnya nazar yang belum dilunasi, ya. Tapi ahli warisnya tahu, gitu. Ahli warisnya tahu bahwa si fulan ini pernah bernazar. Kalau bisa ditunaikan oleh ahli warisnya, hendak ditunaikan nadarnya. Kan wasiat dan nazar itu haknya mayit. Kalau berhubungan dengan hartanya mayit, maka harta itu nggak boleh diambil dulu sebelum ditunaikan. Dia misalnya bernadar kalau saya nanti sukses ini usahanya, saya keluarkan ya 10 juta saya sumbangkan untuk anak yatim. Ternyata dia keburu meninggal, tapi usaha sukses, belum sempat dia bayar nadarnya, maka harta yang ditinggalkan itu wajib dikeluarkan 10 juta untuk ini, karena itu haknya mayit. Ya. Hak mayit, uang dari mayit itu tidak boleh dibagi dulu sebelum hak mayit semua ditunaikan. Ya. Sebelum hak mayit semua ditunaikan, barulah kemudian harta itu bisa kita dibagi oleh ahli warisnya. Ya, termasuk di antara haknya itu hak-hak seperti nazar, wasiat, janji-janji, itu semua harus ditunaikan. Ya, kalau bisa ditunaikan secara misalnya dengan uang tadi, tunaikan. Ya. Tapi kalau berkenaan dengan ibadah, ya, sebagian ulama mengatakan ya yang memperbolehkan misalnya ibadahnya itu dilaksanakan oleh ahli warisnya, ya, maka yang melaksanakan itu ya dia harus dapat biaya untuk pelaksanaannya. Misalnya ya dia bernadar naik haji, kalau sukses ternyata dia sukses belum sempat haji, bulan haji belum datang dia sudah meninggal. Ya, ahli warisnya yang sudah berhaji itu yang menghajikan dia. Sebagaimana salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dulu orang tua saya pengen haji, belum sempat haji meninggal dia." Kata Rasulullah, "Hajikan." Biar ditunaikan niatnya. Apalagi yang berhubungan dengan nazar, berarti wajib lagi itu malahan. Ya. Nah, untuk biaya hajinya itu diambil dari harta tadi, harta yang ditinggalkan oleh si mayit, nggak boleh dibagi dulu, kasih ke yang menunaikan haji untuk si bulan itu. Ya. Seperti itu ya. Kalau orang tua utang sama anak, itu menjadi mana utang ke tuh? Orang tua ngutang ke anak. Iya. Nah, itu keterlaluan itu. Ya, jadi saya utangin nih. Dulu ada di zaman Nabi, ya ada seorang sahabat ngadu, ini orang tuanya bukan ngutang, nyuri malahan, nyuri harta anaknya. Ini kadang ngambil duit, ya. Lapor di anaknya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anak orang tua saya gimana ya? Suka ngambil duit. Ya. Dipanggillah oleh Rasulullah SAW orang tuanya. Suruh orang tuanya ke sini. Panggil orang tuanya, datang berhadapan berdua-dua sama anaknya. Kata orang tuanya apa? Kata, "Ya Rasulullah, ini anak saya, ya. Dari kecil saya biayain dia, saya kasih dia sampai dia besar. Saya punya kebutuhan, saya nggak dikasih duit, saya ambil aja sendiri.
Ya. Apa kata Rasulullah kepada anaknya? Engkau si anak, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu untuk ayahmu, untuk orang tuamu. Jadi nggak ada istilah hutang. Nah. Anta wa maluka li abika. Ya, kamu dan hartamu milik orang tuamu. Ya, jelas ya Pak ya. Apalagi ngutang, dia ngambil aja tadi nggak dianggap oleh Rasulullah. Apalagi dia ngutang. Ya. Ya. Kalau sebaliknya, ya. Kalau misalnya anak yang ngambil duit orang tua, ya. Kalau anaknya masih dalam tanggungan orang tua, ya. Ya, kalau anaknya masih dalam tanggungan orang tua, itu dengan catatan kebutuhannya itu memang sesuatu yang dibenarkan, nah itu ya jadi masalah. Ya. Tapi kalau itu sudah bukan tanggungan orang tua lagi, ya, bayar ke orang tua. Mentang-mentang orang tua gak dibayar, mak, harus bayar ya. Ngutangnya berapa? 10 juta. Nah, ngirih yang lain saudaranya. Kalau dia sudah bebas, sudah mukallaf, Pak Haji, sudah bebas, bukan tanggungan orang tua lagi nih, apalagi sudah nikah, udah punya anak, udah berkeluarga, ya, punya usaha sendiri, ngutang kepada orang tuanya, bayar ke orang tuanya. Kalau mukallaf, kalau dia masih tanggungan orang tua, berarti masih sama-sama. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup kira-kira. Ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala, ya kalau kita punya hutang, segera beri kita rezeki buat bayar hutang. Ya, kalau misalnya kita nggak punya hutang, ya Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan semua urusan kita agar jangan sampai kita hutang-hutang, ya, meninggalkan hutang dalam kondisi meninggal dunia, ya, masih banyak hutang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan itu semua, memberikan kita rezeki yang halal dan thayyibah yang bisa kita gunakan untuk beribadah di dunia dan sebagai wasilah kita untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Al-hadhinya wa kullinatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله بياك الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة يا بارج الهم كاشف الغم من يعطي يغفر ويرحم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد واشف لمرضاة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفاء عاجلا وغير سقما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير سيدنا وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.